Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi limit fungsi trigonometri. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana caranya kalian menentukan limit fungsi trigonometri, ya, lanjutannya kemarin, yang mengandung kosinus, sinus, dan tangen. Nah, ini ya, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ya. Kalian substitusikan terlebih dahulu. Kemudian apabila tes limit itu menunjukkan nilai 0/0, maka artinya tes limit gagal, ya, atau itu adalah bukan nilai limit yang sebenarnya. Dan kita diharuskan menggunakan rumus-rumus trigonometri agar memunculkan sinus dan tangen. Nah, lalu menggunakan aturan limit yang hanya mengandung sinus dan tangen saja. Sebagai contoh di sini, hitunglah nilai dari limit x mendekati 0, 1 dikurangi cos 2x per 1 dikurangi cos 4x. Nah, perhatikan, ini soalnya adalah tidak dalam bentuk sinus dan tangen, tetapi dalam bentuk cos, ya. Makanya kita harus merubahnya terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita lakukan tes limit. Bagaimana kalau kita memasukkan misalkan dengan ini kan 0 mendekati 0, maka kita tes limit dengan menggunakan x sama dengan 0. Ya, ke dalam soal ini. Nah, ke dalam soal ini kita masukkan 1 dikurangi cos 2 kali 0, ya, adalah 1 dikurangi cos 0, berapa hasilnya? Nah, telah kita ketahui kan cos 0 adalah 1. Nah, sehingga 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Begitupun juga penyebutnya, 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, sehingga ini adalah tes limit gagal. Setelah ini, maka kita harus menggunakan rumus trigonometri. Nah, ini lihat ya, rumus trigonometri untuk cos 2x. Ya, untuk cos 2x adalah ini. Ya, ini sudah dipelajari oleh kalian di kelas 11, makanya silahkan buka kembali. Cos 2x asal mulanya adalah ini ya, yang pertama cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kemudian dikombinasikan dengan rumus identitas ya. Rumus identitas trigonometri, silahkan buka kembali. Identitas. Apabila kalian lupa, silahkan untuk dibuka kembali bukunya. Nah, seperti apa rumus identitas? Rumus identitas limit ya, itu adalah rumus identitas trigonometri yaitu adalah sin kuadrat x ya, maaf ini agak lambat, ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Masih ingat kan ini? Nah, masih ingat ya. Kemudian Ibu akan mengubah dengan memindahkan, nah ini misalkan ini cos kuadrat x yang tetap, cos kuadrat x sama dengan, nah ini tetap ya, berarti 1 dikurangi sin kuadrat x, 1 dikurangi
sin kuadrat X. Nah, setelah didapat ya, kita kombinasikan ke sini ya. Berarti cos 2x 2x sama dengan cos kuadrat X-nya kalian rubah dengan ini ya, menjadi 1 min sin kuadrat X. Ininya tulis kembali min sin kuadrat X. Min sin kuadrat X. Nah, sehingga selanjutnya cos 2x itu adalah 1 dikurangi 2 sin ini tulisannya. Nah, 1 min 2 sin kuadrat X seperti ini, sama kan ya. Setelah itu, setelah didapat formula rumus ini, maka tinggal di sini kan 1 min cos 2x, berarti tinggal pindah ruas ini kan. Berarti kalau dipindah ruaskan, nah sini 2 sin kuadrat X sama dengan adalah 1 dikurangi cos 2x. Cos 2x. Ya. Jadi 1 min cos 2x kayak ini itu diubah ya menjadi 2 sin kuadrat X, menjadi ini 2 sin kuadrat X. Sedangkan yang penyebutnya yang ini ya 1 min cos 4x itu adalah diubah ke dalam 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini berlaku hukum pencoretan ya, bisa habis. Kemudian sin x per 2x itu adalah tinggal dikurung, kemudian di atasnya kuadrat. Nah, sebetulnya di sini juga sudah kelihatan ya. Kalau kalian pusing, misalkan kemarin kan sudah ada, kalau misalkan sin per sin berarti aljabarnya saja, tinggal kalian tulis ya. Aljabarnya saja berarti setengah, ini adalah pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 1/4. Bisa dipahami ya. Nah, ini adalah sama juga ya, tinggal kalian mau memakai cara yang mana. Nah, berikutnya untuk kalian agar lebih memahami, hitunglah setiap limit berikut ya. Nah, ini berarti ada cosnya, berarti ini yang dirubah ya, bentuk cosnya yang dirubah. Nah, ini juga sama ya, biasanya bentuk cosnya yang dirubah. Jadi kita pandang saja dulu, lihat soalnya. Apabila ada bentuk cos, tan, sin, maka yang dibiarkan adalah bentuk sin dan tan. Simak pembahasan
untuk soal ini ya. Di sini soalnya seperti Ibu tadi katakan itu dalam bentuk cos dan tangan, sehingga yang harus kalian ubah itu adalah bukan tangan, tapi adalah yang harus dirubah adalah cosnya ya. Kita mulai bahas ya. Cara satu yaitu kita harus menghitungnya berdasarkan rumus trigonometri seperti yang tadi Ibu utarakan pada soal di awal ya. Tadi kan soalnya adalah 1 dikurangi cos 2x kan, 2x sama saja dengan bentuk ini, cuma di sini adalah angkanya dalam bentuk A, sehingga yang dirubah kalau tadi itu kan 2 sin kuadrat X ya, kalau ini adalah 2 sin kuadrat A per 2x. Ini adalah rumus setelah tadi diturunkan. Kalau di sini adalah 1 dikurangi cos 5x, di sini misalkan kalau 5, maka di sini adalah 5 per 2. Kalau misalkan 7 berarti 7 per 2. Biasanya selalu setengah dari ini ya. Kemudian selanjutnya kalau kalian bingung misalkannya dengan yang ini, sebetulnya bisa juga dituliskan seperti ini, sama dengan ya, limit x mendekati 0 nah 2-nya itu dikedepankan ya, untuk 2-nya dikedepankan menjadi 2, kemudian ini sin kuadrat A per 2x sin A per 2 sin A per 2 X ya, karena double kita ini turun. Nah ini juga sama, dikali sin per sin A per 2x juga, A per 2x. Sampai sini paham ya? Kemudian per bxx kan, kalau diurai ini kan bxx bx sama dengan, kalau limit misalkan kita hitung secara aljabarnya saja ya, untuk kelompok ini, nah kelompok ini dulu artinya ini berarti adalah A per 2 A per 2, kemudian kita hitung juga untuk kelompok yang ini, nah adalah kali A per 2, kemudian sisanya adalah ini 2 per B kali 2 per B. Nah, sama dengan
kayaknya ini perlu dicoret ya, sehingga A dikali A itu adalah A kuadrat per 2B. Ya, gampang kan? Kemudian, nah ini hasilnya sama. Nah, untuk soal berikutnya ya, nah ini, carilah limit ini. Maka yang dirubah adalah ini, dalam bentuk cos. Dalam bentuk cos. Nah, kenapa ini dirubah seperti ini? Untuk menyesuaikan dengan rumus yang tadi. Cos X min 1 itu adalah pada dasarnya adalah negatif 1 kurung ya, ini negatif cos X. Nah, sehingga 1 min cos X, 1 min cos X itu adalah sama dengan 2 sin kuadrat, ini adalah 1 ya. Kalau tadi kan dalam bentuk A, berarti ini adalah 1 per 2X per tan kuadrat 2X. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini 2 dikedepankan, pindah sini. Kemudian sin setengah X per tan 2X. Kalau di sini sudah bisa dipakai ya secara aljabar ya, atau misalkan disiasati, berarti dengan negatif 2 limit X mendekati 0. Nah, karena ini kuadrat sehingga double menjadi sin setengah X sin setengah X kali sin setengah X. Per tan 2X, tan 2X kan? Urai supaya tan 2X tan 2X. Kita kasih kurung ya ini. Kemudian selanjutnya, apabila ada dalam bentuk sin per tan, ini kan sudah menjadi kesepakatannya, kita hitung aljabarnya saja. Berarti sama dengan min 2, kita ambil secara aljabarnya saja, 1 per 2 per 2 dikali 1 per 2 per 2. Jadi negatif 2 kali 1 per 4 kali 1 per 4 sama dengan negatif 1 per 8. Nah, seperti itu ya cara pengerjaannya. Ini kan negatif 2 dikali, silahkan dihitung ya, ini kan berarti negatif berapa, kecil, kalau sebelum terkecil berarti negatif 2 per 16.